Itu surat cerai itu sama surat ke neraka itu. Bahaya sekali. Kecuali memang suaminya ahli maksiat. Nah, itu. Makanya harus hati-hati ya. Ingat, Allah Maha Adil, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Dan sudah bersabda Nabi Muhammad SAW, Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau Bapak Ibu sudah adil, baik dengan pasangan, lalu pasangan kita yang jahat, terjadi perceraian, demi Allah akan didatangkan gantinya yang lebih baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita berbuat hal-hal yang tidak benar, maka pada saat kita bercerai pun, kita akan didatangkan oleh Allah pasangan yang menyusahkan kita. Iya, nanti. Karena Allah Maha Adil. Kalau Allah sudah kasih pasangan yang baik, yang soleh dan solehah, sudah tinggal jalanin kehidupan, tinggal tunggu kematian, mati masuk surga itu. Kenapa harus rumitin kehidupan, gitu kan? Ada banyak perempuan kasus di Jakarta begitu. Gara-gara digoda sedikit sama suaminya sibuk kerja, suami sudah menganggap, Bapak Ibu sekalian, ini istri saya sampai hari kiamat, sudah sampai meninggal. Saya biasa bilang sampai istri saya begitu. Kita menikah ini, bukan menikah 1-2 hari loh ya. Saya akan nikah dengan kamu, ini saya terima kamu jadi istri saya sampai saya pinang kamu di akhirat. Saya mau bawa kamu ke surga bersama saya. Jadi nggak ada kata-kata cerai dalam rumah tangga ini. Kecuali memang ada pelanggaran agama, diingatkan tidak mau, baru. Tapi kalau enggak, jangan. Kalau 1-2 hari tidak sempat diberikan hak, ada waktu yang kurang gitu kan, maka kita maklumi, masih ada hari-hari yang lain. Jangan mudah kecewa. Banyak orang minta cerai atau menceraikan hanya karena kekecewaan-kekecewaan yang masih bisa diobatin sebenarnya. Hati-hati, syaitan selalu membuat orang itu bercerai. Dan ingat kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Pernikahan, rujuk, dan perceraian. Jadi nggak boleh Bapak Ibu bilang begini, misal ada temannya punya anak perempuan, kita punya anak laki-laki, masih kecil nih. Lalu saya bilang sama teman saya, nanti kalau besar anakmu jadi nikah sama anak saya ya. Kalau dia bilang iya, ini terikat nih anak. Nanti kalau besar kita harus bilang, nah dulu pernah ayah atau ibu jodohin kamu mau nggak sama si fulan? Oh saya nggak mau, udah batal. Tapi harus dibilangin. Makanya Nabi bilang jangan main-main di pernikahan. Yang kedua, jangan main-main dirujuk. Rujuk itu kalau sudah cerai, saya ceraikan kamu misalnya, baik sudah bercerai. 3 bulan pertama, 3 kali masa haid dari pengucapan kalimat cerai, kalau itu cerainya masih 1 atau 2, namanya tolak raj'i. Cerai boleh kembali. Di masa 3 bulan itu, kalau mereka rujuk, tanpa akad nikah pun sah. Di masa iddah ya. Jadi misal tiba-tiba baikan, tiba-tiba berhubungan biologis, maka ini sah. Tapi kalau lewat 3 bulan, 3 kali masa haid harus akad nikah baru. Semuanya baru. Mahar lagi, saksi lagi, dan seterusnya. Ya. Ini harus digarisbawah ini. Jangan main-main di masalah rujuk. Kalau rujuk ya sudah rujuk. Nggak bisa dia bilang sudah baikan lalu kita sudah cerai kemarin. Nggak bisa. Dan jangan main-main di perceraian. Kata ulama begini, sampai saya masih ingat dosen saya dulu di tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah tahun 90. Waktu itu tahun 97 pas dia ngajar, beliau ngajar waktu itu. Dia bilang sama saya, Dr. Syarif, bilang sama kami di kelas, hati-hati dengan cerai saudaraku. Ini antara halal atau haram kemaluan istrimu. Jangan main-main dengan kalimat ini. Berapa banyak orang yang ucapin pagi hari, malam dia mau gauli istrinya. Ini hati-hati. Kata beliau, kalau ada seorang wanita dia tengah-tengah tangga, suaminya bercanda, mengatakan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau istrinya tetap naik, jatuh cerainya. Saking tidak bolehnya main-main dengan ini. Kita ini selalu cerai, ini nggak boleh. Ini langkah syaitan. Hati-hati. Ini masalah halal atau haram kemaluan. Sekarang selanjutnya yang ke-6, lapang dada, memaafkan dan juga minta maaf. Teman-teman sekalian, saran saya dan ini kiat mempertahankan rumah tangga. Kalau sedang ada masalah, jangan dinginapkan. Tidak boleh diinginapkan. Selesaikan pada saat itu. Clear. Yang benar memaafkan. Yang salah minta maaf. Karena kita pasti punya salah. Kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti buat salah. Tapi sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera memperbaikinya, bertaubat.
Jadi kalau pasangan kita salah, oh ya saya salah ya, keliru, baiklah. Maafin sudah. Udah, jangan kita, tunjukin ego, mumpung saya benar, udah 2 hari sehingga enggak usah ngomong. Ini enggak boleh. Harus lapang dada. Allah mengatakan wal afina 'anin nas, wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Dan orang yang suka memaafkan orang lain dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Kita disuruh maafin. Maafkan. Maafkan itu adalah ibadah. Kalau ada orang menggibah kita, memfitnah kita, mengambil hak kita, maka yang paling pertama kita disuruh maafkan. Baik, ada orang buat salah Ustaz, dia gibah saya, dia gunjing, sebutin tidak baik tentang saya. Apa yang saya lakukan? Maafin. Kok enak benar saya maafin, dia buat salah. Tidak usah khawatir. Allah Maha Adil. Kalau dia tidak minta maaf dengan kita, hukuman Allah tetap datang sama dia. Walaupun kita sudah maafkan. Karena yang membuat dia lepas dari hukuman adalah dianya minta maaf. Tapi sekarang dia tidak minta maaf. Berarti kita dapat pahala karena memaafkan, dia tetap dapat hukuman. Kecuali kalau dia minta maaf. Jadi ini poin penting teman-teman sekalian. Harus lapang dada. Memaafkan. Ingat, istri kita, teman-teman sini laki-laki, 20 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola pendidikan, satu lingkungan. Kita suami, ibu-ibu di belakang sana lihat suaminya 30 tahun hidup di satu pola makan, satu pola hidup, satu pola fikir. Terus disatukan, itu butuh adaptasi. Selama kita berumah tangga, ini bahasa saya sampai kita meninggal dunia, itu terus berjalan masa ta'aruf. Masa kenalan itu terus berjalan. Jangan heran, setelah 10 tahun menikah, ada orang lewat, terus pasangan kita, siapa itu? Itu sepupu saya. Kok saya nggak pernah tahu? Ya iya, masih masa ta'aruf itu. 10 tahun, 20 tahun. Pernah setelah Khadijah meninggal, ada seorang wanita mendatangi rumah Nabi SAW di Madinah. Nenek-nenek datang. Lalu orang itu salam. Orang itu mengatakan, Assalamualaikum gitu ya. Terus Nabi SAW berdiri, buka pintu. Begitu lihat perempuan itu langsung mengatakan, wahai Aisyah, layani tamu kita. Aisyah berdiri, buatin makanan, ngobrol-ngobrol segala macam, sampai ibu ini pergi. Begitu ibu ini pergi, kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa tuh tadi? Padahal waktu itu Nabi sudah menikah sama Aisyah sekitar 7 tahun, 9 tahun. 9 tahunan sudah menikah dengan Nabi SAW, gitu kan? Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, itu adiknya Khadijah. Masih ada orang yang kenalannya Nabi, masih iparnya Nabi dulu, Aisyah nggak kenal. Masih ta'aruf memang. Jadi jangan kita berpikir, oh kamu sudah 3 tahun sama saya tapi kok belum tahu. Wajar, masih ada orang yang tidak tahu. Tidak semuanya tiba-tiba ditahu. Maka harus lapang dada dalam masalah ini. Selanjutnya teman-teman sekalian, poin ke-7. Jangan pernah libatkan orang ketiga dalam masalah apapun kecuali ahlinya. Maksudnya para ulama. Masalah apapun dalam rumah tangga, jangan ajak teman, orang tua, ipar terlibat. Makin banyak orang terlibat, makin rumit masalah. Karena masing-masing orang punya pemikiran. Kita hadapi masalah 3 tahun dengan pasangan kita. Lalu kita ceritain kepada orang setengah jam. Kita berharap mendapatkan solusi. Masuk akal nggak? 3 tahun masalah, diceritain setengah jam dapat solusi. Nggak bakalan itu, gitu kan? Kita cuma boleh konsultasi sama para ulama saja. Yang lain nggak boleh. Telepon seorang ustadz, seorang dai, maaf ustadz, suami saya begini. Maaf ustadz, istri saya begini. Apa solusi agamanya? Jangan curhat sama teman, nggak bisa. Apalagi sama orang tua, kesian orang tua kita tuh. Orang tua yang kita libatkan hanya menambah beban mereka. Kalau orang tua kita orang beriman, dia cuma bilang sabar nak. Nanti saya doain, tapi kalau orang tua tidak beriman, udah kamu cerai aja, disuruh pulang, bubar, tambah kacau tuh rumah tangga. Ada pernah sering terjadi begitu? Anak perempuan ngeluh-ngeluh sama orang tuanya, setiap ada masalah selalu ngeluh. Sampai ayahnya bilang pulang, cerai, paksa. Akhirnya anak bilang, tapi saya suka sama suami saya. Loh kamu kan selama ini cerita masalah. Gitu kan? Akhirnya diceraikan secara paksa. Ini kan jadi masalah baru. Jadi setiap ada masalah Bapak Ibu sekalian, lapang dada ini poin ke-6, maafkan orang yang benar, minta maaf orang yang salah, dan yang ke-7 adalah jangan libatkan dalam masalah apapun kecuali ulama. Gak bisa. Mereka ini yang tahu hukum. Tapi ulama benar ya. Ulama-ulama memang yang betul-betul paham agama, halal haramnya Allah lalu memberikan solusi. Kalau enggak, percuma. Teman-teman kita gak bisa menyelesaikan masalah. Susah. Dia juga punya masalah. Kadang-kadang kita butuh curhat, gak ada waktunya gitu.
maka kembali kepada ahlinya. Ini poin kiat yang ketujuh. Kiat yang kedelapan teman-teman sekalian adalah Islam asas rumah tanggamu. Maka terapkan syariatnya, bentuk suasana dan kondisi islami terutama majelis ilmu. Rumah tangga itu tidak boleh kering dari ilmu. Dan harus Islam asasnya. Gitu kan? Bapak Ibu harus tahu, ingatkan pasangan tentang, seperti contoh hadis misalnya. Kata Nabi SAW apa? Allah merahmati seorang suami yang terkaget tengah malam, lalu dia mau bangun sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya. Allah merahmati suami begitu. Membangunkan istrinya untuk sholat malam bersama. Dan kalau istrinya nolak, maka dia memercikkan sedikit air di wajahnya. Supaya bangun sholat. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun tengah malam mau sholat tahajud, lalu dia bangunkan suaminya dengan santun, dengan baik. Kalau dia nolak, dipercikkan sedikit air di wajahnya. Artinya Islam yang disuruh terapkan, saling bantu-bantu dalam ibadah. Suami atau istri salah, kita ingatkan dalam agama. Harusnya begitu. Ta'awun, bekerja sama dalam kebaikan. Ini penting sekali. Juga Bapak Ibu sekalian, Islam ini, kita ini semua, suami istri, harus tahu di atas kepala kita ada bendera namanya Islam. Apapun yang kita kerjakan, makanan, minuman, pendapatan, pergaulan, semua ini di bawah Islam. Jadikan Islam sebagai asas agama. Maka kita jadi tahu, ada masalah apa-apa, kita kembali ke agama kita. Oh, agama kita bilang begini, ya sudah kita jalanin. Gitu. Haram tinggalkan, halal kerjakan, nikmatin. Gitu kan? Ini harus diketahui. Banyak orang misalnya suaminya kerja haram. Suaminya sudah tahu hukum, mau pindah. Istrinya bilang, jangan, nanti mau makan dari mana? Malah bukan Islam nih, gitu kan? Malah dia menyuruh suaminya dalam kesalahan. Ini nggak boleh. Baik, kamu mau keluar? Ayo sama-sama. Keluar aja, bismillah, tawakal kepada Allah. Baik, suaminya bilang, nanti saya mungkin mulai cari kerja, nggak apa-apa. Kamu beli nasi uduk 1 bungkus, kita makan berdua, nggak apa-apa. Ini cinta kok ini, gitu. Harusnya dukung, gitu kan? Ini namanya menerapkan Islam. Anak-anak juga Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak itu dari kecil. Anak perempuan pakai jilbab, daripada topi-topi pakai jilbab. Anak laki-laki biasain ke masjid. Subhanallah, saya punya pengalaman. Alhamdulillah Allah kasih saya 6 orang anak. Ada 5 orang perempuan, 1 laki-laki. Yang perempuan-perempuan ini dari kecil, saya bilang istri saya, pakaiin jilbab dari kecil. Masih baik pakaiin jilbab kecil. Lucu kok, Masya Allah. Kalau ada orang tua bilang panas, topi juga panas, gitu kan? Pakai jilbab. Subhanallah, karena sudah terbiasa anak-anak perempuan saya pakai jilbab, sampai pernah terjadi saya pulang taklim di Jakarta. Biasanya saya parkir mobil, kemudian saya naik motor, panggil anak-anak saya yang masih kecil-kecil, ayo ke supermarket dekat rumah, belanjain mereka coklat apa segala gitu. Kakaknya udah keluar pakai jilbab, naik di motor, adiknya masih di dalam. Terus saya panggil, kebetulan ini kisah anak saya, Suad namanya, dia di dalam. Saya panggil Suad, gitu. Dia nggak nyaut. Ayo nak, ya. Saya kebetulan saya suruh anak-anak saya panggil saya Abati. Abati itu sama dengan Nabi Ibrahim waktu dipanggil sama anaknya Ismail. Ya Abati, wahai ayahku yang tersayang, gitu ya. Jadi mereka panggil saya Abati. Terus saya tanya, ayo Suad, kenapa belum keluar? Gak ada suara. Abati sudah nunggu nak. Saya bilang sama kakaknya, sebentar nak ya. Saya parkir motornya, dia masih di atas motor, saya masuk ke dalam. Ternyata anak saya ini masih duduk di dekat pintu, bagian dalam rumah, pintu dalam duduk dan dia ngecilin badannya gitu. Kenapa nak Suad? Ada apa? Umi belum kasih jilbab. Anak ini tidak mau keluarkan kakinya dari depan pintu kalau nggak pakai jilbab. Waktu itu kelas 2 SD. Sampai saya waktu itu terharu dan saya mengatakan Alhamdulillah. Gara-gara apa Bapak Ibu sekalian? Saya selalu bilang, nah, pakai jilbab wajib bagi perempuan, tutup aurat. Karena Allah, bukan karena Abati ya. Ingat, Abati pun meninggal, kalian tetap wajib menjalankan itu. Nanti kalau meninggal masuk surga. Anak-anak itu gampang sebenarnya. Karena mereka masih seperti kertas putih, kita bisa coret apa saja gitu kan. Itu tertanam di benak mereka sehingga mereka tidak berani keluar. Tidak pakai jilbab. Alhamdulillah. Anak laki-laki saya, 2 tahun setengah kemarin, umurnya sekarang sudah 3 tahun Masya Allah. 2 tahun setengah saya sudah mulai bawa ke masjid. Ada masjid dekat rumah saya jadi imam kebetulan. Kemudian ikut sama saya ajak ke masjid gitu kan. Wais namanya, Wais ayo ke masjid ya, sholat nak. Iya. Dia masih belum terlancar ngomong kan, ikut ke masjid. Masjid dia lihat saya jadi imam, dia sholat di sebelah saya gitu.
Saya kalau habis sholat biasanya saya taklim, ada kultum, dosa-dosa besar saya baca gitu, baca buku. Anak saya ini supaya lihat sekali aja, dia cuma sekali lihat saya. Saya jadi imam, dia lihat cara sholatnya. Kemudian dia lihat saya juga habis sholat ambil buku, ada buku di situ saya baca gitu. Yang kedua kali saya bawa ke masjid Bapak Ibu sekalian, dia masuk ke dalam masjid, habis salam buku itu diambilin sama dia, dibawa kasih saya. Umurnya 2 tahun setengah, dikasih disuruh baca. Saya berdiri, saya pegang, saya baca. Diperhatikan sama dia gitu. Yang ketiga kali, yang keempat kali, yang seterusnya saya bawa dia ke masjid, dia ambilin buku, dikasih sama saya berdiri ceramah, dia ambil buku lain, dia juga ceramah. Di sebelah saya. Dia ngoceh-ngoceh saja. Sampai kadang-kadang jemaahnya ada yang ketawa gitu. Tapi dia ngomong saja. Sambil dia ikuti cara saya, pegang buku, dia juga ngomong. Lihat saya sambil ngobrol. Dia ngomong aja. Bagi saya positif saja. Alhamdulillah di umur 2 tahun setengah, dia tahu masjid untuk sholat. Sampai istri saya bilang pernah satu waktu saya nggak bisa antar, dia naik taksi. Lalu pas azan, dia teriak langsung sama supir taksinya. Azan, sholat. Sama supir taksi. Kata istri saya, takutnya ini saya tersinggung nih. Tapi dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Alhamdulillah. Saya ke masjid naik motor sama dia. Terus setiap ada jemaah yang lewat. Di situ dekat rumah, kebetulan ada jemaah-jemaah rutin. Saya bilang, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ini Wes ini perhatiin rupanya. Anak saya ini perhatiin. Pulang dari masjid, lewat lagi dengan jemaah, dia yang bilang, Kum. Dia yang salam. Lihat pola pendidikan yang kita terapin. Cepat sekali mereka itu. Dan selalu sudah begitu. Masuk rumah sudah salam, Assalamualaikum, sudah Assalamualaikum. Dia sekarang sekolah. Masuk SD. Baru tadi istri saya cerita, guru-gurunya di sekolah sering ketawa, terhibur kalau anak ini ke sekolah. Jadi kalau lewat teman-teman sekolahnya, teman-teman perempuannya, dia tutup matanya, dia bilang, bukan mahram. Padahal istri saya bilang, gitu kan. Itu kan ada mbak yang bantu di rumah. Ini Uwais bukan mahram sama mbak ya. Gak boleh lihat kalau mbak begini, kalau mbak gak pakai jilbab, gitu-gitu sama dia. Rupanya dibawa ke sekolahnya itu. Di situ matanya sama dia. Dan banyak sekali saya lihat. Jadi ternyata itu pola pendidikan, gitu kan. Gimana caranya kita membiasakan saja. Baik. Termasuk dalam ini teman-teman sekalian adalah seringnya memberikan salam ya. Kalau masuk rumah, kita salam, masuk kamar salam. Ingat hadis Nabi SAW mulia itu. Kata Nabi SAW, siapapun yang masuk ke rumahnya lalu dia berikan salam, walaupun tidak ada orang, sendirian, maka syaitan di sekitar rumahnya, dan baca lengkap ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum itu 10 pahalanya. Warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nabi lagi dulu di majelis ilmu, ada orang datang lalu mengatakan Assalamualaikum. Nabi jawab, Nabi mengatakan SAW, lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Masuk orang kedua, bilang Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kemudian Nabi jawab, Nabi mengatakan lahu isyrun, orang ini dapat 20 pahala. Masuk orang ketiga mengatakan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, Nabi mengatakan lahu thalathun, orang ini dapat 30 pahala. Jadi jangan sia-siain tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk rumahnya lalu dia memberikan salam, ada orang gak ada orang, maka syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Gak bisa masuk rumah kita karena kita salam. Dan kalau dia makan membaca bismillah, syaitan akan berkata juga di sekitar rumah sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Ucapin salam. Biasakan ketemu anak salam. Telepon salam. Di rumah juga itu teman-teman sekalian harus dijaga. Semuanya harus terasaskan Islam. Maaf, ini teman-teman di Bali, ya, karena di sini banyak orang-orang yang suka dengan patung, ya. Itu orang Islam rumahnya nggak boleh ada patungnya tuh. Ya. Harus hati-hati karena patung itu tidak masuk malaikat. Untuk lebih jelas, Bapak Ibu beli buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Mungkin harganya sekitar 30.000 rupiah kok. Jadi kalau mau dipasang pun mungkin hiasan air mancur, tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau manusia, hewan, jin atau malaikat. Ini dilarang karena ada hadis yang mengatakan rumah yang ada patungnya, ya, itu tidak akan atau anjing warna hitam, anjing ya umumnya, maka tidak akan dimasuki oleh malaikat. Artinya dimasuki oleh syaitan kalau tidak ada malaikat. Baik, yang ke-9, nasihat menasihati, saling mengingatkan, dan pola menasihatin, Bapak Ibu sekalian, kalau bapak-bapak gunakan perasaan. Jadi misal duduk dengan istri, kemudian lempar pertanyaan, setahu saya tadi pagi kamu telat ya sholat subuh, misal contoh.
Kenapa? Kamu begadang, kamu ini. Kita jelasin. Tujuan untuk itu. Oh iya, saya semalam ngantuk. Coba diperbaikin ya. Nasihatin. Ya. Kalau ibu-ibu yang mau nasihatin suaminya agak berbeda. Suami itu selalu merasa ada jiwa kepemimpinan. Sama dengan ayah. Maka sama dengan anak laki-laki. Metodenya adalah lempar pertanyaan. Bagaimana kalau ada orang yang telat sholat subuh? Bagaimana kalau ada orang yang tidak mau bersedekah? Atau apalah ya, kita lempar pertanyaan seakan-akan bertanya bagaimana pendapat dia. Itu metode nasihat yang paling tepat. Jadi kalau langsung dihardik, maka yang terjadi adalah ya penolakan. Yang ke-10, sadarlah kalau dunia ini sebentar dan akhirat target hidupmu. Jadi kita kalau ada apa-apa kekurangan teman-teman sekalian, sadarlah dunia sebentar. Akhirat kita akan jadikan target. Kalau di akhirat sudah lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau orang mukmin sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi beringus, nggak ada lagi meludah, nggak ada lagi buang air besar, nggak ada lagi buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya, ada yang jadi energi, ada yang tidak dibutuhkan. Kalau di dunia keluar dalam bentuk kotoran, maka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Semua laki-laki akan seperti poster ayahnya Adam, 60 siku ke langit. Ini 27,5 meter. Jadi bapak-bapak yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Semua perempuan akan kembali kepada poster ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Semua laki-laki akan berparas wajah, tampan seperti Yusuf, dan berhati seperti Ayub. Nabi Ayub itu sangat luar biasa. Nabi Ayub tidak pernah marah, gak pernah marah, selalu memaafkan, selalu lembut. Nabi Ayub hatinya berbeda, gitu kan. Sampai ada istilah mengatakan sabar Ayub, gitu. Luar biasa. Jadi di surga teman-teman, target kita memang, target kita abadi di sana. Dunia sebentar. Dunia ini hanya kita akan lewatin. Kata Nabi SAW, perumpamaan saya dengan dunia seperti orang yang sedang musafir, penat, duduk di bawah sebuah pohon, beberapa saat penatnya hilang, dia akan pergi. Tidak boleh jadi target utama. Target kita akhirat teman-teman sekalian. Maka jangan semuanya jadi asas. Ingat, mobil mewah, rumah yang mewah, tas yang bermerek, harta yang menumpuk, itu hanya, kalaupun mobil kita bagus, paling jauh hanya diparkir di pagar kuburan, di luar pagar kuburan. Gak akan ada dimasukkan liang lahat. Tas bermerek, segalanya tidak ada. Kita lahir dengan telanjang badan, dibungkus dengan satu lembar selimut, kita juga meninggal dibungkus dengan kain kafan saja. Gak ada yang dibawa, semuanya akan ditinggalkan. Maka jangan jadikan dunia sebagai target. Untuk apa jor-joran ribut gara-gara urusan dunia? Gitu kan? Ada orang rebut-rebutan warisan sama saudaranya hanya karena masalah dunia. Dunia ini kecil Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pasti sudah sering naik pesawat. Kalau naik pesawat kita bisa lihat, kalau lagi pas mau take off atau sudah take off atau landing. Di atas tuh, waktu belum jauh sekali kelihatan, kita akan lihat tuh mobil. Subhanallah, mobil-mobil semewah apapun sudah tidak kelihatan. Cuma seperti gentong-gentong mainan kecil yang jalan. Gak ada nilainya. Orang berebut berlian. Kalau orang punya berlian seperti bola basket, kayaknya luar biasa. Tapi kalau kita lihat dari atas pesawat, udah gak kelihatan. Tanah, anggap di tengah-tengah Denpasar sini, 1000 kali 1000 meter. Miliaran, mungkin sudah triliunan harganya. Baik, kalau kita naik pesawat masih kelihatan tanah itu. Sudah nggak kelihatan semua, dunia akan kita tinggalkan. Maka ingat, target kita akhirat. Selalu akhirat. Apapun yang datang dalam bentuk cobaan, kita bisa lalui kalau kita tahu target kita adalah akhirat. Ini termasuk kiatnya. Jadi sadarlah kalau dunia sebentar. Apa yang kita makan hari ini yang ada kita makan, apa yang tidak ada ya sudah. Tidak sempat kita beli ya sudah, tunda hari besok, kapan ada kemampuan. Jadi dimudahkan karena akhirat target. Yang ke-11, ini tidak kalah pentingnya, kontrol cemburumu. Kecuali pada pelanggaran agama saja. Banyak orang cemburu bukan pada tempatnya, seperti cemburu pada anaknya. Misal bapak-bapak pulang rumah, ada anak-anak di rumah. Begitu kita masuk ke dalam rumah, yang kita temukan adalah anak-anak ini lari dan memeluk kita atau bermain-main. Banyak istri cemburu. Kalau anak-anak diajak main, kalau saya enggak. Loh ini anakmu kok, gimana? Hanya juga bapak-bapak begitu. Pulang ke rumah, istrinya lagi gendong anaknya lagi nangis, rewel. Kasih minum, ditenangkan. Kok kalau anak-anak perhatian, kalau sama saya tidak. Ini cemburunya salah. Cemburu sama anak gimana caranya?
Ada orang cemburu sama mertuanya. Gimana caranya cemburu sama mertua nih? Gak boleh cemburu sama mertua. Mertua orang tuanya pasangan kita. Gak, bukan pada tempatnya. Cemburu itu hanya kalau ada pelanggaran agama. Pasangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah itu lain. Itu lain. Perbuatan haram misalnya. Selingkuhlah, berbuat hal yang haram. Nah itu lain. Kita boleh cemburu karena pelanggaran agama. Ini harus dikontrol Bapak Ibu sekalian. Ada orang cemburu bukan pada tempatnya, tidak terkontrol. Dan dia pikir cemburu itu berarti bentuk cinta sama pasangan. Tidak. Pasangan kita tidak akan senang dengan cemburu itu. Berlebihan dalam cemburu ini nggak bisa. Pasangan kita tidak nyaman nanti. Semuanya dicemburuin. Nggak boleh teman-teman sekalian. Pelanggaran agama saja. Selanjutnya, yang ke-12. Jujur modal hidupmu. Jujur dalam segala hal. Tidak ada kedustaan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Lazimi. Lazimi kejujuran walaupun di depan matamu kehancuran. Dan tinggalkan kebohongan walaupun di depan matamu keberhasilan. Dalam hadis yang lain dikatakan, selalulah jujur karena jujur akan menghasilkan kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah catat dia menjadi siddiq. Siddiq itu orang yang bersama dengan nabi-nabi di surga tertinggi. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, gitu kan? Kemudian jauhi dusta karena dusta akan bawa kepada perbuatan buruk, pelanggaran, dan perbuatan buruk akan bawa ke dalam api neraka. Seseorang terus saja dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jujur teman-teman sekalian, jujur. Apa saja jujur, sampaikan apa adanya. Jujur itu walaupun kita salah akan mengklirkan masalah pada saat itu. Kita salah nih. Kita bilang, oh ya saya salah, saya perbaiki. Selesai. Memang pahit, tapi selesai. Clear. Daripada kita dusta, besok ditanya dusta lagi. Lusa dusta lagi. Dusta datangin saudaranya dusta yang lain. Dosa dari dosa ke dosa, jadi masalah. Dan sekecil apapun dosa akan ada konsekuensi pembersihan. Harus hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah mengkhayal teman-teman buat dosa lalu tidak dihukum sama Allah. Nggak bisa. Ada kucing lewat, kita tendang kucing itu. Kita anggap kucing itu tidak akan melawan. Tidak bisa. Satu waktu ingat Tuhan kita dan Tuhan kucing itu sama. Allah akan hukum kita. Tiba-tiba kita jalan, sepatunya baru, jalannya rata, keseleo, kelipat kakinya keseleo, tidak ada sebab. 2 minggu sakit akibat menendang kucing yang 1 menit tadi. Gitu kan? Bahaya sekali. Orang berzina 1 jam di hotel, dia pikir tidak ada masalah. Teman-teman sekalian 1 jam itu demi Allah akan dibalas oleh Allah nanti. Dibalas oleh Allah. Bisa kena penyakit 1 tahun, 2 tahun, gara-gara berzina tadi 1 jam. Harus hati-hati. Jangan dianggap orang buat dosa tidak ada masalah gitu. Jadi harus teman-teman sekalian jujur, clearkan masalah. Dan ada satu hal saya mau berbagi di sini kiat teman-teman. Kalau seandainya kita melakukan satu perbuatan baik, kalau ditanya jawab. Kalau kita kalau perbuatan baik tidak kita lakukan, ditanya jawab. Sebentar akan jelas dengan contoh ya. Saya ulangi. Kalau kita berbuat satu kebaikan, misal Bapak Ibu hadir ke sini, gitu kan? Ada yang tanya, kenapa hadir? Jawab, saya mau hadir ke majelis taklim. Mau kemana? Kita mau ke masjid. Saya mau sholat. Jawab, karena jawaban terhadap pertanyaan itu penting. Kalau orang sudah lempar pertanyaan, butuh jawaban. Perbuatan baik kita kerjakan, ditanya, jawab kenapa. Kalau perbuatan baik tidak kita kerjakan dan ditanya, jawab. Misal, kita musafir nih. Saya biasa kasih contoh kalau di Jakarta, dari Jakarta ke misal ke Cirebon atau ke Jawa Tengah. Lewat tol Cikampek. Hari Jumat, bapak-bapak harus sholat Jumat kan? Tapi musafir gugur Jumatnya. Baik, kita mampir di masjid, salah satu di pinggir jalan tol. Ternyata orang baru bubar sholat Jumat. Ada satu bapak tanya kita, loh bapak nggak sholat Jumat ya? Ingat, perbuatan baik sholat Jumat. Tapi ditanya sekarang, nggak sholat Jumat ya? Jawab, saya musafir. Kan gitu, jelas. Baik, kita simpan di sebelah. Sekarang perbuatan buruk kalau kita kerjakan, jelaskan kenapa dikerjakan. Perbuatan buruk tidak dikerjakan, jelaskan kenapa. Maksudnya begini. Misal teman-teman sekalian, ini gelas saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Pelanggaran, buruk kan? Kenapa kalau saya jatuhin gelas, jatuh misalnya. Saya pinjam mobil teman, tabrak sesuatu. Kan salah, ya? Perbuatan salah. Baik, kalau kita melakukan satu perbuatan salah, jangan diam, jelaskan.
Memberikan penjelasan terhadap perbuatan kita. Maaf ya, saya salah. Tapi tadi saya tidak sengaja kesentuh, jatuh. Menjelaskan kenapa, mengkelirkan masalah di dalam dirinya orang itu. Sama halnya ini yang digarisbawahi teman-teman sekalian. Tadi kan mengerjakan perbuatan salah. Tidak mengerjakan perbuatan salah, jelaskan. Contoh begini. Ada teman-teman yang sudah ikut pengajian, kemudian sudah berubah nih. Nggak mau lagi ke diskotik, nggak mau lagi buat dosa. Teman-temannya banyak. Sekarang teman-temannya telepon. Banyak orang yang terjadi di Jakarta ya. Temannya telepon nih, mau diajak ke diskotik janjian malam minggu. Dia mau angkat serba salah. Udah biarin aja deh sampai nggak diangkat. Begitu sudah 3 kali temannya miss call, dia alhamdulillah dia sudah tidak telepon lagi. Jadi kesannya kayak lari, kan gitu. Kira-kira besok udah telepon lagi nggak? Telepon lagi. Caranya gimana? Angkat telepon itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayo kita ke diskotik yuk. Waduh maaf, saya sudah ikut pengajian sekarang. Setahu saya itu nggak boleh. Nanti jadi begini. Nah kamu sekali-kali hadir pengajian saya ya. Nah. Insya Allah besok lusa nggak bakal ditelepon tuh. Nah. Tapi sudah clear. Banyak orang enggak kan? Dia sembunyi dari kenyataan itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jadi difahami poin seperti itu. Ini kita sudah masuk ke masalah jujur modal hidupmu. Kemudian tolong menolong yang ke-13. Tolong pasangan teman-teman sekalian. Jangan sampai kita malah membebankan pasangan. Contoh, suami kelilit utang. Ada pernah kejadian di rumah tangga di Jakarta, saya pecahkan masalahnya waktu itu. Suaminya ini rupanya punya masalah, temannya titipin duit, orangnya jujur baik gitu kan, titipin duit lalu ditipu orang. Waktu dia cerita sama istrinya bilang, itu karena dosa kamu, duitnya kurang kamu dikasih saya tiap bulan. Suaminya sudah dalam keadaan beban, ditambah lagi beban pikiran nih. Bukannya dia bantu tolong untuk keluar dari masalah, tapi malah tambah beban, gitu kan. Sama halnya juga suami begitu. Istrinya tiba-tiba simpan duit terus hilang. Pernah kejadian begitu, ada seorang istri uangnya hilang. Bahasa suaminya, itu karena kamu nggak sampein ke saya, itu karena begini. Orang sudah sedang ada masalah, bukannya dibantu keluarin dari masalah, malah ditambah beban. Nah ini salah teman-teman. Harus kita saling tolong menolong kepada pasangan. Kalau sedang ada masalah, kita pecahin masalahnya dia. Yang ke-14, redam emosi. Kecuali pada pelanggaran agama. Tidak boleh ada marah teman-teman sekalian. Emosi harus hilang. Penyakit ini adalah penyakit yang paling banyak mendatangkan stroke, darah tinggi, penyakit-penyakit yang fatal, marah. Seorang anak muda datang kepada Nabi SAW, wasiatkan ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Apalagi ya Rasulullah, jangan kamu marah. Orang kalau belajar bela diri, kemudian dia sudah sampai pada level orang yang luar biasa, sudah masternya, pasti yang disuruh kontrol itu emosi. Kadang-kadang kalau kita lihat mungkin ini orang tidak punya ilmu gitu. Begitu dia terserang baru dia bela diri. Beda dengan orang yang baru tahu 2-3 jurus. Cari gara-gara di jalanan gitu kan. Jadi emosi itu memang harus diredam teman-teman sekalian. Secara agama dan juga memang secara kejiwaan manusia. Tidak bisa. Emosi itu kalau ada, maka mata kita melotot, kata kita jadi kasar, muka kita jadi jelek, semuanya tangan bisa melayang. Jangan emosi. Jadi redam ini. Ini harus diredam. Dalam rumah tangga harus bisa seperti itu. Kemudian yang ke-15, menghargai keputusan suami. Ibu-ibu, poin ini penting bagi ibu-ibu. Keputusan suami, kalau suami bilang, kita berangkat ke sini, ya sudah. Kita akan begini, ya sudah. Hargai keputusan itu. Kalau kita punya masukan, tapi ada seperti ini, bagaimana? Oh nanti itu, insya Allah, baiklah. Ambil keputusan itu. Karena memang dia sebagai pemimpin, ini harus kita ketahui. Bagi istri supaya rumah tangganya bisa bagus, hargai keputusan suami. Kalau dia tanya kepada kita, bagaimana menurut kamu? Terserah aja, silahkan jalani, saya ikutin saja. Ini kiat yang sangat penting dalam rumah tangga. Dengan cara ini semua suami akan sayang dengan istrinya. Dan yang ke-16 adalah lawannya. Sekarang buat bapak-bapak, menghargai pengorbanan istri. Menghargai pengorbanan. Jadi istrinya sudah masak, istrinya sudah apa, harus dia hargain. Jadi satu sisi istrinya selalu mengembalikan, terserah kamu, apa saya ikutin. Jadi suami itu makin sayang gitu kan. Dan sebaliknya, ya, si suami selalu nilai apa saja yang istrinya buat royal dengan pujian.
royal dengan pujian, selalu puji. Makanan ini enak nih, nanti buatin lagi ya. Gembira dia masak, gitu kan. Pakai baju, bagus nih baju, Masya Allah. Ya. Maka dia semangat untuk selalu begitu. Ada orang suami, istrinya dandan. Kok kamu dandan begitu? Ya. Kesannya kayak menakutkan, padahal sebenarnya tidak. Jadi harus difahami seperti ini. Kemudian yang ke-17, cintai pasanganmu setulus hati. Karena Allah, ya, dan jangan ditunda atau ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Ini poin 17 penting. Sering memberikan hadiah Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Ada orang begini rumah tangga, saya nggak mau terlalu cinta sama pasangan saya. Kalau saya cinta sekali, nanti kalau dia mati, nanti kalau cerai, nanti kalau begini. Nanti, itu nanti urusan nanti. Sekarang, dialah suamiku, inilah istriku. Lampiaskan semuanya pada dia. Semuanya. Apa saja. Cinta, kebutuhan, kasih sayang. Itu kata-kata yang berhubungan dengan romantis, habisin semua. Keluarin semuanya. Sentuhan, pakai semua cara. Sama pasangan, lampiaskan semua. Jangan diredam, nggak boleh redam. Yang itu. Aisyah radhiyallahu anha, itu kalau Nabi SAW datang, beliau menghempaskan rambutnya, gitu kan? Kemudian meletakkan padanya wangi-wangian. Dan seringkali Aisyah duduk di atas paha Nabi SAW. Begitu datang, lakukan itu. Baru ngobrol, gitu kan? Baru ngobrol. Banyak perempuan menganggap ini kaku, ini nggak usah. Apalah ya, kayaknya tidak patut, nggak bisa. Nggak ada istilah tidak patut. Kalau sama suami istri berbeda. Ingat, satu-satunya yang boleh memandikan jenazah kita kalau kita meninggal hanya pasangan. Orang tua kita nggak boleh. Laki-laki dan perempuan, anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, kalau umurnya sudah 7 tahun, namanya sinnu rushd. Umur yang bisa membedakan jenis kelamin. Kalau sudah 7 tahun anak laki-laki kita, maka ibu-ibu nggak boleh lagi lihat dia telanjang mandi. 7 tahun, belum balik. Bapak-bapak, anak perempuannya sudah 7 tahun, nggak boleh lagi dimandikan. Sudah sinnu rushd. Sebagian ulama mengatakan 10 tahun maksimal. Jadi belum balik pun sudah tidak boleh. Semenjak itu sudah nggak boleh. Dan mahram kita, mahram anak kita atau ibu kita atau ayah kita, mahram hanya boleh lihat leher ke atas, siku ke bawah, dan lutut ke bawah. Paha sampai di dada nggak boleh dilihat nih. Yang boleh lihat hanya pasangan hidup kita, suami istri. Sampai jenazah pun kalau mandi, ibu saya mati, saya nggak boleh mandiin. Sama perempuan boleh, atau suaminya yang boleh. Saking penting yang nggak boleh lihat aurat nih. Berarti kita balik sekarang pemahamannya, kalau sama suami istri nggak boleh ada batas. Nggak boleh ada batas. Lampiaskan semua. Saya bilang tadi, semua kosakata yang bagus keluarin. Semua yang bisa menggoda lawan jenis pakai di pasangan kita. Semua minyak wangi, semua pakaian, semua bahasa, semua retorika, bahasa badan lah, ya, semuanya dipakai. Harus dilampiaskan di pasangannya. Ini penting sekali. Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah dalam sebuah bak. Sampai kata Aisyah, saya pernah mandi bersama Nabi SAW. Tidak ada dalam sebuah bak wadah air, tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi kecuali air itu saja. Jadi Nabi SAW sangat romantis, memang menggunakan itu. Kosakata Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orangnya kulitnya putih, saking putihnya pipinya kemerah-merahan. Bahasa Arabnya untuk perempuan kalau warna merah hamra. Tapi dalam bahasa Arab ada namanya ismut tasghir, mengecilkan sesuatu dalam bahasa, tanda sayang. Maka hamra diganti jadi humaira, diganti Aisyah, dipanggil lebih sayang lagi. Habisin semua kata-kata itu. Itu penting sekali untuk bisa digunakan dalam rumah tangga kita. Saya bilang di sini, cintai pasanganmu setulus hati karena Allah. Jangan ditunda, ditahan kasih sayang, cinta, pemberian dan pengorbanan. Dari hari pertama akad nikah sudah mulai kita berikan semuanya. Ini pasangan saya, inilah tempat saya untuk melampiaskan, untuk membentuk karakter, untuk nanti menjadi ayah anak-anak saya atau ibu ayah saya dan seterusnya. Ini semua penting sekali. Termasuk dalam masalah biologis. Ini penting sekali, lampiaskan semuanya.
Sabda Nabi pekah sekali. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian berada di antara dua paha istrinya, maka dia sebaiknya berijtihad. Puaskan pasangannya. Gitu kan. Dia pun suruh cari puasan. Maka ini penting sekali untuk membangun rumah tangga itu. Poin ke-18, kontrol pergaulanmu. 99,9%, teman-teman sekalian, rumah tangga rusak karena pergaulan. Penyebab utamanya ini. Ibu-ibu banyak teman sama temannya ini suaminya lebih kaya. Ditarik ke retorika kehidupan itu di dalam sini. Suami kita cuma mampu memang belinya begini. Ranjang yang bisa dibeli 5 juta, yang sana beli ranjang 150 juta, nggak bisa ketemu. Kalau tarik itu ke sini bakal kacau semua, gitu kan? Si laki-laki lihat istri temannya selalu berpenampilan seperti A atau B atau C. Istrinya tidak seperti itu. Dia mau tarik itu ke sini, susah, nggak bisa. Mungkin fisiknya pasangan kita seperti ini. Makanya ada namanya gudul basar, turunkan pandangan. Perempuan disuruh pakai hijab. Semua itu tujuannya untuk itu. Untuk meredam supaya orang jangan cemburu. Kontrol ini teman-teman sekalian. Jangan pernah masukkan orang ketiga atau pola hidup atau pergaulan dalam rumah tangga kita. Tidak bisa. Ada orang subhanallah, ada banyak perempuan saya temukan begitu kasus ibu-ibu. Semua yang dia hadapin suaminya pemikirannya temannya. Sampai pernah terjadi perceraian. Ini dia masih cinta sama suaminya. Suaminya cinta sama dia. Ribut sedikit, dia akhirnya konsultasi sama temannya. Masih gadis tua, nggak menikah. Orang ini nggak ada pengalaman rumah tangga. Diajak musyawarah sama dia. Kesimpulan terakhir, suruh cerai. Kau juga bisa hidup kok kayak saya tidak ada suami tapi saya bahagia. Saya bisa kerja, saya bisa begini. Ajukan perceraian, subhanallah. Gara-gara pergaulan tuh, bahaya sekali. Berapa banyak laki-laki begitu? Ceraikan istrinya. Kadang-kadang bapak-bapak kalau lagi kumpul sama teman-teman, jangan terpengaruh dengan perkataan itu. Nih, yang pulang duluan nih berarti takut sama istrinya nih. Kuat-kuatan nunggu di situ sampai jam 12, sampai jam 1. Ngapain? Untuk apa? Pulang lebih enak sama istri, ngobrol, bisa bercumbuan, bisa makan sama-sama. Ngapain dulu sama teman-teman habisin waktu tuh? Tapi ini pergaulan, bahayanya di situ. Dia akhirnya dipancing-pancing untuk itu. Gitu kan? Ini baru habis antar istri ke rumah sakit. Wah, suami yang tidak punya wibawa. Loh, kok bisa? Istri sakit. Utsman bin Affan itu tidak ikut berperang loh di perang Badar. Kenapa? Karena istrinya Ruqayyah sedang sakit. Anak Rasulullah SAW sampai Nabi bilang, jangan kau ikut Utsman, urus istrimu. Disuruh istrinya urus. Betul anak Nabi SAW, tapi tidak dianggap aib. Tidak jadi jihad gara-gara istrinya sakit. Bukan aib itu. Kenapa harus kita merasa malu dengan mengantar istri, dengan menemani dan seterusnya? Kenapa harus merasa malu karena seorang istri tunduk sama suaminya? Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha berkata, saya sangat bakti dengan Zubair, suaminya. Sampai saya menyiapkan makanannya, minumannya, pakaiannya, air yang dia pakai, yang saya bawa dari jarak jauh, dari sumur. Zaman sekarang sudah tinggal buka keran selesai. Dulu Asma binti Abi Bakar ini memikul dengan punggungnya, bawa air untuk suaminya mandi. Dan saya mengurus anak-anaknya serta menggantikan sepatu kudanya. Jadi sangat luar biasa itu. Dan mereka tidak merasa aib dengan itu. Karena dia kejar ridhonya Allah di sini. Bagaimana memaksimalkan pasangan dalam masalah ini? Jadi kontrol pergaulan. Ingat, kata Nabi SAW, Al-mar'u adini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Hati-hati teman-teman sekalian. Kita bergaul dengan pengangguran, kita jadi pengangguran. Kita bergaul dengan pemabuk, kita jadi pemabuk. Saya kasih contoh gini. Kalau saya bergaul dengan 10 orang perokok, saya tidak merokok. Hari pertama, hari kedua, kita akan terbiasa minimal dengan baunya. Seminggu mereka akan bilang coba aja sebatang. Sebulan kita akan merokok bersama mereka. Setahun bisa jual rokok. Kita balik sekarang. Saya punya 10 orang teman penghafal Al-Quran. Saya nggak bisa ngaji, bodoh sekali huruf hijaiyah pun tidak tahu. Hari pertama, hari kedua saya malu. Seminggu kemudian boleh belajar huruf hijaiyah. Sebulan kemudian bisa ngaji, setahun kemudian bisa hafal Quran bersama mereka. Hati-hati pergaulan, bergaul sama orang rusak, rusak kita. Bergaul dengan orang baik, maka baik kita. Yang ke-19, sibukkan waktu lowongmu dengan ibadah. Ibu-ibu kalau suami lagi kerja, tidak usah sumpek.
Sibukkan dengan kegiatan banyak, baca buku, dengar pengajian, ya, ngobrol sama teman-teman, ya, banyak baca buku tentang masalah pendidikan anak. Bapak-bapak misalnya, mertuanya lagi sakit, istrinya pamit untuk lihat jaga di rumah sakit, dia lagi sendirian. Gunakan waktu lowong kita itu untuk ibadah. Jangan malah kita merasa waktu lowong ini mestinya ada pasangan. Kalau memang darurat, dia ada hal-hal yang penting, berikan, luas. Harus berikan kesempatan. Waktu lowong kita gunakan untuk ibadah. Harusnya begitu. Jadi kita harus paham tentang masalah-masalah seperti ini supaya jangan ada kesalahpahaman. Sibukkan waktu dengan ibadah. Kemudian yang ke-20 adalah, yang terakhir sekali kiatnya, cerai pada tempatnya, pertahankan rumah tangga pada tempatnya, dan poligami pada tempatnya. Oh iya, sebentar. Orang cerai misalnya. Cerai itu, kalau misalnya memang betul-betul harus dilakukan karena pasangan kita salah, maka berarti sudah, ya. Apa boleh buat cerai? Karena pasangan kita sudah nasihatin berapa kali tidak pernah mau baik. Jalan keluarnya cerai. Pernah ada seorang sahabat datang begini kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna imraati la taruddul lajul yamis. Wahai Rasulullah, istriku ini nggak nolak tangan laki-laki. Maksudnya suka berhubungan, supel terlalu sama laki-laki, gitu kan? Kata Nabi SAW, talliqha. Kalau gitu ceraikan dia. Suruh ceraikan. Paling pertama suruh Nabi ceraikan. Karena orang yang sudah tidak bisa mengontrol pergaulannya, sudah nasihatin tidak mau, nggak bisa dipertahankan. Itu nasihat Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakannya, Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, kamu mau pertahankan silakan, tapi kau harus mendakwahinya. Jadi ada cerai, solusi. Kemudian mempertahankan, ini cerai pada tempatnya. Mempertahankan rumah tangga pada tempatnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bukan aib kalau pasangan kita pernah buat salah, sekarang dia mau perbaikin. Kita terima, perbaikin, ayo sama-sama kita perbaikin. Karena manusia bisa buat salah. Maka kita pertahankan pada tempatnya. Dan yang terakhir adalah masalah poligami pada tempatnya. Banyak orang yang salah faham dengan poligami. Ada orang yang benci sekali karena tidak faham. Ada juga orang yang terlalu menganggap remeh sehingga sembarangan. Padahal ini adalah hukum Allah. Poligami ini Bapak Ibu sekalian adalah bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi kalau sholat itu seperti istikharah dengan tahajud. Istikharah dengan tahajud itu mustahil orang kerjakan kalau dia sendiri belum pernah sholat duha, belum pernah sholat qobliyah. Karena ini bab tertinggi di bab sholat. Sama dengan materinya, mata pelajarannya orang kuliah. Kita kasih anak SD nggak paham dia. Ada orang punya masalah teman kita lalu kita mengatakan, kamu tahajud aja. Padahal dia sholat wajib aja masih Senin Kamis gitu. Susah, nggak mungkin gitu kan. Atau dia masih belum pernah sholat sunnah yang lain, nggak mungkin dikerjain. Nah dalam masalah nikah juga begitu. Poligami itu bab tertinggi. Makanya orang banyak membenci berlebihan atau orang banyak menganggap remeh berlebihan, terlalu serono-serono sembarangan melakukan karena tidak paham masalah ini. Dia ibadah yang mulia, asal dikerjakan dengan cara yang mulia, gitu kan? Cara yang mulia. Kalau memang seseorang itu niat mau menjalankannya, maka dia harus bersama-sama dengan pasangannya, laki-laki misalnya. Dia harus bisa merangkul istrinya bersama-sama mencapai target itu. Dengan ilmu agama, dengan keimanan, dengan mengatur program-program untuk ke situ. Bukan serono-serono, bukan sembarangan. Sehingga akhirnya merusak rumah tangga yang pertama. Orang kalau mau buka rumah tangga, orang kalau mau buka perusahaan, misalnya saya buka restoran. Saya mau buka restoran lain cabangnya. Maka harus betul-betul administrasi di restoran yang pertama sudah rapi. Sehingga pada saat saya buka, memang saya buka restoran yang baru ini semuanya tinggal pindah administrasi sudah rapi. Tapi kalau enggak, maka pastikan di pembukaan restoran saya hanya berhasil gembira di hari pertama karena banyak kembang yang dihadiahkan oleh orang-orang. Setelah itu akan kacau balau semuanya. Pegawainya akan bawa lari uang dan seterusnya akan kacau balau semua. Maka Bapak Ibu sekalian beradil dalam masalah ini. Jangan membencinya karena tidak faham. Jangan juga menganggap remehnya karena sembarangan melakukan. Jadi harus betul-betul dengan metode yang sangat santun, baik sehingga kita memahami kalau ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh, ada satu orang yang saya kenal di Jakarta. Dia menikah kurang lebih 15 tahun.
nggak punya anak. 15 tahun nggak punya anak. Ini kisah nyata. Kemudian diteliti ke dokter, ternyata istrinya punya masalah. Jadi selain mandul, memang si istri ini punya penyakit, saya lupa jenis penyakit apa pada saat itu disebutkan. Jadi kalau berhubungan biologis sama suaminya, pasti dia tiba-tiba flu, demam. Si suami ini kena virus itu. Pasti habis berhubungan, pasti flu. Dia sampein ke orang tuanya, ibunya nggak percaya, ayahnya nggak percaya. Sampai dia pernah selesai berhubungan sama pasangannya, lalu dia datang, lalu dia mengatakan, ini lihat hasilnya. Memang seperti orang yang sakit flu berat dan ini. Jadi dokter memang betul-betul seperti itu. Baik, apa solusinya? Mandul nggak bisa punya anak. Kemudian juga, kalau berhubungan ada masalah nih. Mau diceraikan istrinya, 15 tahun bersama-sama. Gimana caranya menceraikan ini? Nggak mungkin gitu. Dia juga berat. Tapi kalau dia juga tetap pertahankan rumah tangga, dia nggak bisa punya anak. Maka ini salah satu pintu kalau orang mau poligami. Karena memang ada hal di sini solusi diberikan dalam agama. Sama cerai solusi, sama juga poligami itu solusi, gitu kan? Adalah jalan keluar bagaimana seseorang bisa menemukan sesuatu yang memang kalau sudah mentok di sebuah titik yang dia harus ya menjalankan sehingga tidak ada hal yang dirugikan. Allahu a'lam. Jadi teman-teman sekalian kurang lebih 20 kiat yang saya susun. Tentu ini cukup banyak contoh-contoh yang belum saya sebutkan ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini sudah cukup memberikan wacana. Dan saya sarankan Bapak Ibu ngikutin ceramah saya di YouTube. Ada 425 ceramah Alhamdulillah sekarang. Bisa diikutin, ada 10-10, ada 10 kajian kitab. Ada kajian Bulughul Maram, kajian Minhajul Muslim, ada kajian Riyadhus Shalihin, ada Nawaqidul Iman, ada kajian dosa-dosa besar, kitab kabair, ada serial sahabat yang alhamdulillah sudah 15 serial sahabat, ada sirah nabawiyah ya. Cukup banyak bahasan dan Bapak Ibu bisa ikutin dan itu sengaja saya memang mengubah selama 7 tahun saya di Jakarta ini. Saya sudah 10 tahun saya berusaha coba mengubah majelis ta'lim menjadi kelas supaya orang seperti kuliah. Jadi dalam 1-2 tahun insya Allah sudah ada perubahan yang sangat banyak. Bisa diikuti dan termasuk dalam masalah rumah tangga cukup banyak bahasan-bahasan yang sudah saya sampaikan dan paparkan. Mudah-mudahan insya Allah itu bisa menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi Bapak Ibu. Juga yang pakai HP Android tentunya bisa ikutin ya. Kalau di HP Android itu bisa masuk di Play Store, ketik Khalid Basalamah. Nanti akan ada logo hijau, tulisannya KHB. KHB ini ringkasan nama saya, Khalid Basalamah. Jadi semua yang Bapak Ibu ikutin di YouTube, kalau ada di layar sebelah kanan KHB itu berarti punya saya. Cuman banyak orang-orang yang saya tidak tahu siapa, mereka sekarang mungkin berpikir komersial ya. Karena di YouTube bisa dapat uang, gitu kan. Akhirnya mereka menggunakan nama saya nih, dipajanglah foto-foto saya banyak, mereka buat juga sendiri. Tapi itu bukan dari saya sama sekali. Semua yang pakai foto itu bukan dari saya. Jadi cari yang logo hijau resmi, cuma KHB saya tulisannya. Itu resmi dari saya. Itu insya Allah bisa di-download ceramah cukup banyak, gratis ya. Bisa dibagi. Kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, saya berharap dikasih like-nya supaya bisa. Sebab YouTube tidak mau tahu ini film porno atau ini ceramah. Banyak yang kasih like, jempol, maka pasti di orbit. Orang buka Indonesia yang paling banyak didukung, maka itu yang diputar pertama, gitu kan. Kalau ceramah berarti ceramah, gitu. Dan juga bisa subscribe, bisa berlangganan. Setiap kali ceramah baru bisa diambil, juga bisa di-share kepada orang-orang lain. Baik, saya bacakan pertanyaan pertama. Jika A dan Z, apa yang disampaikan Ustadz? Apa ini? Ustadz A dan Z maksudnya apa nih? Oh, A sampai Z, tapi A kurang Z di sini. Baiklah, agar istri menyampaikan apa saja yang diinginkan, namun suami belum juga memenuhi. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Kalau itu kewajiban ya, misal kita kasih sampaikan dengan santun, ini nafkah ini saya kalau keluarkan kalau 1 juta 1 bulan, ini keluarannya begini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya nggak bisa nih, kayaknya harus ada 500 ribu lagi gini-gini. So, ini kewajiban dia mampu, tapi dia nggak mau lakukan, kewajiban ya. Atau masalah biologis, tadi yang hak-haknya ibu yang 5 itu. Memang ditolak sama dia, sementara sudah dibahasakan, maka ini ibu punya khiyar namanya. Khiyar itu bisa milih. Ibu bertahan, bersabar sambil menasehatin, atau ibu minta cerai. Sudah boleh mengajukan perceraian, gitu kan?
Ini yang dibolehkan dalam agama kita. Tapi kalau yang sedang ibu bahasakan itu adalah bukan hal yang wajib, pelengkapnya, gitu kan? Pelengkap. Misal biologis dipenuhi, tapi mungkin dia masih belum mau melakukan gerakan yang lain. Mungkin baju, kita suka dengan baju warna A, tapi dia masih milih warna B misalnya. Tapi kita masih dalam proses untuk itu pelengkap, gitu kan? Bunga dalam kehidupannya, maka ini lebih baik dia bersabar. Saran saya bersabar. Allahu a'lam. Bolehkah sekelompok perempuan pergi bersama-sama dalam satu grup berwisata ke luar negeri tanpa membawa mahramnya? Jazakallah khair. Sebaiknya jangan ya, sebaiknya jangan. Karena safar itu mestinya pakai mahram. Ya. Satu-satunya pendapat ulama yang membolehkan wanita safar tanpa mahram itu ada sebagian kecil pendapat ulama tentang umroh sama haji saja. Umroh sama haji saja. Itu pun pendapat yang lebih kuat pakai mahram. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama ya, mahram itu Bu, tujuannya adalah perlindungan. Mahram itu perlindungan, jadi ibu dilindungin. Allah memang mau ibu aman, gitu kan? Mahram itu laki-laki yang melindungi dia kalau ada apa-apa. Dan subhanallah, laki-laki itu misal gini, ibu bawa anak laki-lakinya ya, anak kecil, anak ibu mungkin 7 tahun atau 5 tahun, bawa jalan. Kalau ada penjahat yang mau jahatin ibu, dia lihat anak laki-laki dia masih takut. Fitrahnya begitu. Jadi memang laki-laki itu pelindung. Lalu untuk apa ibu tinggalkan gitu kan? Juga saya mau jelaskan satu hal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau safar, coba safar ke negeri Islam. Dan ada hubungannya dengan keimanan. Kecuali memang negeri asal kita, itu lain. Tapi kalau datang ke negeri kafir ini, harus fahamin hadis Nabi. Kata Nabi SAW, Ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang kafir. Maksudnya apa? Kalau kita hidup di tengah-tengah orang non-muslim, bukan tidak boleh ya. Tapi kalau kita meninggal, dikubur di mana? Mau sholat, susah cari masjidnya, gitu kan? Jadi repot gitu. Saya subhanallah kemarin untuk dipanggil, diundang di Australia sama teman-teman Indonesia. Saya ke Melbourne sama Sydney, kemudian sempat saya datangi beberapa masjid, nggak bisa mic-nya keluar, kita nggak bisa dengar, gitu. Nggak tahu sholat sudah azan atau belum ini, jadi orang harus lihat waktu. Kemudian juga waktu hari Jumat ada seorang senior orang Indonesia kita di sana bilang sama saya, Ustaz, besok Jumat Ustaz khutbah Jumat ya di depan orang Indonesia. Oke Pak, baik. Saya tanya jam berapa Jumatnya? Jam 12:10. Subhanallah, saya sudah siap-siap nih. Jam 12:20 pun belum datang pengurus masjid. Dia datang kurang lebih 12:30. Saya tanya, Pak, katanya Jumat jam 12:10. Kok 12:30 baru datang? Oh, khusus kita Ustadz ini, Jumatnya nanti 12:30. Bukan sekarang. Loh kenapa? Karena umat Islam di sini kerja. Dan mereka ini istirahatnya jam itu. Terpaksa Jumat ditunda gara-gara peraturan negara itu. Coba, Jumat ditinggalin wajib nih, ditunda. Ini tidak ada udzur syar'i. Gimana caranya? Saya juga di satu majelis taklim bertanya satu orang, dia mengatakan gini, Ustaz, saya tinggal agak jauh dari Sydney, berapa jam naik mobil ke sini. Dia bilang, apa hukumnya Ustaz? Saya mau bertanya, apa hukumnya? Saya sholat sementara baju saya ada kotoran manusia. Kena kotoran manusia. Bolehkah saya sholat? Saya tanya, sebentar Pak. Sebelum saya jawab, Bapak kenapa bertanya begitu? Dia bilang, saya kerja, saya tidak jauh dari 2 jam dari Sydney. Dia bilang, saya kerja bersihin kotoran. Kotoran manusia. Gentongnya itu dibersihin, dia bilang. Nah sekarang kalau waktu sholat, baju saya penuh kotoran manusia. Boleh nggak saya sholat? Itu pertanyaannya. Saya bilang, Pak, sebelum saya jawab, saya ajak Bapak balik ke Indonesia deh. Balik ke Indonesia. Bapak jual nasi uduk sama tempe di pinggir jalan lebih mulia daripada bersihin kotoran. Kenapa ini? Kenapa harus paksain diri begini kan gitu? Beda orang yang lahir di negara itu, warga negara itu, duta, nuntut ilmu, ada hal yang darurat. Tapi orang kalau ngundi nasib, gitu, ini harus jadi pertanyaan. Di Indonesia, Masya Allah, mungkin di sini di Bali ya, teman-teman tahu di sini.
Teman-teman kita yang non muslim banyak datang di sini sampai tinggal 6 bulan. Saya sampai tanya, waktu saya datang ke Bali pertemuan yang lalu, saya bicara sama Mas Riki waktu itu ya. Saya bilang, Mas, ini orang-orang non muslim datang sini berapa lama tinggal? Ada yang sampai 6 bulan Ustaz. Loh, mereka-mereka ini orang kaya? Enggak juga. Bilang, saya juga pernah bergaul sama mereka bukan orang kaya, tidak selamanya. Ada orang yang kerja kebun, ada orang yang ini, tapi mereka kerja 6 bulan, kumpulin duit, habis itu mereka datang ke Indonesia, habisin waktunya 6 bulan lagi. Loh, kalau gitu duitnya banyak? Enggak juga. Tapi karena negara kita ini memang dianggap murah, maka mereka bisa hidup lama. Terus apa alasan lain? Cuacanya cocok, pemandangannya bagus. Lihat ya, orang lain datang ke negara kita, kenapa kita keluar gitu loh. Ini kan mestinya jadi pelajaran buat kita ya. Di sini Indonesia alhamdulillah kita mau pakai jaket sepanjang tahun bisa, tidak mau pakai jaket bisa. Cuacanya selalu stabil, garis khatulistiwa. Kalau musim panas 30 derajatnya mungkin ya 35 lah gitu kan. Mungkin 37. Kalau di Saudi itu sampai 50. Panas. Kalau musim dingin, mungkin musim hujan, kita 27 derajat, 26, stabil semuanya. Nyaman gitu kan. Dan di sini kalau kita keluar lagi mau sholat maghrib, mau sholat Jumat, jam 12.10 Jumat, kita keluar jam 12 masih dapat sholat. Kan begitu. Mestinya kita berpikir itu. Baik, saya mau kemana? Jalan-jalan. Kalau orang pun suami istri mau pergi, bisa umroh. Bisa ke negara-negara yang ada peninggalan situs-situs Islam. Kan gitu. Nah, pergi umroh ini sudah pernah Ustaz. Saya sudah pernah pergi 2 kali, 3 kali. Benar. Pergi lagi, 10 kali. Nggak apa-apa 100 kali. Ada pengalaman begini. Ada pernah jamaah ini Bapak Ibu sekalian, selama liburan, orang kaya Masya Allah. Selama liburan, maaf kalau ada teman-teman yang saya bukan menyebutkan wilayah ini berarti menyebutkan keburukan wilayah, bukan. Semua ini buminya Allah. Tapi dia rupanya selama ini kalau liburan sering ke Eropa, habisin waktunya gitu kan, sama anak istrinya. Dia selalu punya kendala satu. Anak-anaknya dia yang bujang-bujang ini pasti jadi rusak kalau pulang. Karena tiap malam mabuk, tiap malam ke diskotik, bawa zina, gonta-ganti pasangan. Tapi liburan, anak-anaknya sumpek di Jakarta sudah kuliah berapa lama gitu. Satu waktu subhanallah, dia bawa di musim liburan umroh. Anak-anaknya dalam 9 hari umroh liburan berubah jadi soleh. Jadi baik. Karena selalu dari hotel ke masjid, sholat. Didampingi oleh ustadz. Masuk ke mall, musik aja nggak ada. Kalau teman-teman pernah lihat masuk ke Mekah sama Madinah, lihat di mallnya ada musik nggak? Nggak ada musik. Perempuan semua pakai jilbab. Memang situasinya membuat kita jadi gitu. Anak-anaknya waktu mau pulang, sampai dia bilang, ayah, nanti buatin saya travel ya, saya mau buka travel haji umroh aja. Enak nih kesini. Itu sampai terharu orang tuanya. Nyesal kenapa nggak dari dulu bawa ke negara Islam nih. Bapak Ibu sekalian, uang yang kita keluarkan haji dan umroh, sedekah. Yang kedua, umroh itu sendiri dan haji, kalau rutin dikerjakan, ya, itu akan mendatangkan rezeki. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, saudaraku nilai rahasia rezekimu, ada 15 kiat. Itu salah satunya umroh dan haji. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Tabarani, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, dari umroh ke umroh, dari haji ke haji, terus selama ada kesempatan, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, nggak ada. Nggak ada, subhanallah. Ini penting sekali. Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in teman-teman, umurnya 100 tahun. 70 kali haji, 70 tahun haji. Dan musim haji itu dijadikan oleh orang-orang dulu, sahabat tabi'in, ajang untuk bertemu. Di musim haji ketemunya. Mereka selalu begitu pakai. Karena ini seperti Allah lagi panggil. Kita hadir nggak? Orang beriman itu Allah panggil sudah langsung ada di situ. Azan masjid, langsung ke masjid dia udah. Suruh sedekah orang miskin, langsung bantu. Haji, langsung haji. Nggak ada penolakan. Jihad, langsung jihad. Udah langsung dikerjain. Padahal saya tahu satu pengusaha di Jakarta, Masya Allah, sampai sekarang berkah, masih sehat, walaupun sudah sangat berumur ya. Dia sama istrinya, Bapak Ibu sekalian, setiap bulan, 3 minggu di Jakarta, 1 minggu di Saudi, umroh. Setiap bulan.
Nggak pernah berkurang rezekinya. Saya pernah umroh juga, ini pengalaman lain ya. Saya pernah umroh sama satu orang, kebetulan saya berangkat umroh setiap 2 bulan sekali bimbing. Maka ada kadang-kadang jemaah yang ikut gitu kan. Ada satu pernah jemaah dari Irian, pernah tahun 2003 saya ke Irian ikut sama saya umroh. Waktu itu bintang 5, kurang lebih sekitar 35 juta lah dia bayar. Selesai habis sholat di Masjid Haram Mekah, saya tanya, Pak, Bapak bayar berapa? Sekitar 35 juta Ustaz. Mahal gak? Ya sedang lah, kebetulan dia orang mampu. Sedang lah. Terus saya bilang sama dia, Pak mau gak? Kita hitung, saya hitungkan Bapak pahala yang Bapak dapat. Kaget dia, memang bisa Ustaz? Ya yang ada dalilnya saja. Mau? Oke. Bapak sudah tahu belum hadisnya? Sholat di Masjid Haram Mekah, pahalanya sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. 100.000 kali. Kalau kita pegang sholat wajib 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan satu hari 1 kali kan kita kerjakan. Subuh cuma sekali, duhur cuma sekali, tidak pernah dikenai 2 kali kan? Berarti kita anggap 100.000 kali itu adalah 100.000 hari. Kalau 100.000 hari dibagi hari 1 tahun, 365 hari, itu keluar angka 274 tahun. 274 tahun. Jadi sholat 1 kali di Masjid Haram sama dengan 274 tahun sholat di Indonesia. Itu sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, kalau sholat seseorang dari kalian di pasarnya, di rumahnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat itu kalau kita kali 274 kali 25, itu kurang lebih 6.500 tahun. Saya bilang sama bapak itu, Pak, 6.500 tahun bagi 35 juta, ada nilainya nggak? 35 juta sudah masuk ongkos tiket pulang pergi, hotel, makan, transportasi, banyak manfaatnya. Belum lagi pengalaman spiritual, banyak pengalaman. Maka target kalau mau safar pun, safar yang berbobot. Karena waktu ini terbatas. Waktu terbatas. Banyak orang subhanallah mau datang ke negara-negara tertentu hanya karena salju. Emang kenapa kalau salju nih? Gampang kalau mau salju. Ambil es batu, blender. Bisa. Artinya bukan saya larang ya, tapi coba sesuatu yang kita berangkat itu, oh ya ada manfaat yang kita dapatkan. Bukan cuma sekedar gengsi. Ada orang datang jauh-jauh dingin, kedinginan, dia nggak bisa, di Indonesia tidak bisa dingin. Lalu kemudian dulu dekat salju hanya untuk foto. Kirim ke teman-temannya, nih saya pernah tempatnya salju. Kenapa? Itu apa ini kan gitu, sesuatu yang berbobot lah. Orang mukmin itu harus cerdas. Dia harus punya manfaat yang bisa dapatkan dari situ. Teman-teman anak saya usia 3-6 tahun non-muslim, sering main dan masuk rumah. Kami sering ajarkan salam kepada anak tersebut. Apakah berlaku hadis syaitan masuk rumah? Dan bagaimana jika non-muslim dewasa yang harus dilakukan? Tidak ada masalah bergaul dengan non-muslim ya. Jangan menganggap Islam melarang, tidak ada larangan. Orang tua kita kalau non-muslim wajib kita bakti. Wajib bakti. Ibu sama ayah saya misalnya Kristen, Katolik, Protestan atau apalah, ateis, nggak ada agamanya, tetap tidak gugur hukum bakti. Bakti, selama dia tidak menyuruh kita melanggar hukum Allah, wajib. Telepon, tanya kabar, penuhi kebutuhannya, jenguk kalau dia sakit, nggak boleh dilanggar itu. Saudara-saudara kita non muslim, tetap kita silaturahim, gitu kan? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah punya jubah itu dari sutra. Kan dalam Islam kalau laki-laki nggak boleh pakai sutra, gitu kan? Emas dan sutra dilarang bagi laki-laki dalam hadis sahih. Maka karena dia tahu ini nggak boleh, dihadiahkan untuk adiknya yang masih kafir di Mekah. Karena memang untuk orang kafir nggak apa-apa pakai. Boleh silaturahim keluarga, boleh berteman, partner bisnis, bertetangga sama non Muslim. Nabi SAW pernah punya teman pendeta Yahudi, nggak ada masalah. Tetapi tidak masuk dalam masalah agama. Kalau sudah kita disuruh melanggar agama itu nggak boleh. Ini nggak boleh semuanya. Maka harus kita tahu ini. Berarti ada yang boleh. Tetangga non Muslim bertamu, silahkan. Kenapa tidak? Itu kan? Berapa banyak orang yang masuk Islam justru karena kebaikan akhlaknya kaum muslimin. Yang dilarang saja yang kita jauhi, itu saja. Dilarang. Kalau dia masuk, dia mau belajar Islam, kita ajarin Islam, siapa tahu jadi penyebab hidayah ibu dan ayahnya. Kita nggak tahu. Dan harus kita berbuat baik ya. Berbuat baik. Dan Bapak Ibu harus bisa meluruskan kesalahan-kesalahan tentang Islam.
Ini hal yang mendasar yang harus kita ketahui. Saya seorang janda dan ada seorang laki-laki soleh yang sudah beristri mau melamar saya atas izin istrinya untuk berpoligami. Apakah semua yang terjadi itu ini takdir Allah? Apakah saya dapat pahala karena saya terima lamaran untuk jadi istri yang kedua? Baik. Ini kan baru tadi saya jelasin masalah poligami. Subhanallah, setiap kali saya belum pernah bicara khusus masalah itu ya. Tapi ada saja di antara ibu-ibu atau akhwat kita yang mengalami. Saya setelah selesai pengajian biasanya didatangin, Ustadz, saya mengalami keadaan begini. Saya akan poligami, saya akan begini. Ada orang yang mengalaminya. Jadi kita tidak boleh, tadi saya bilang, jangan menilai negatif sekali, jangan juga kita menganggap remehnya. Karena ini hukum memang ada orang yang melakukannya. Tidak boleh sembarangan. Saya tahu ada juga, nanti sebelum saya jawab ini ya, ibu nanti akan saya jawab. Ada seorang akhwat pernah hubungin saya di kota Makassar. Dia SMS ke saya, Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi 3 wanita sekaligus? Saya kira laki-laki yang nanya nih. Terus saya jawab, kalau hukum syar'i boleh, tapi akad berbeda. Akad, wali, mahar, semua selesai, baru dia pindah yang kedua, baru yang ketiga, akad boleh. Setelah itu saya tanya dia, saya penasaran, kenapa akhi, saya bilang, kenapa saudaraku laki-laki kamu pakai? Saya bilang, kenapa kamu begini? Kenapa kamu tanya ini? Tiba-tiba dia jawab, dia bilang, Ustadz, saya bukan laki-laki, tapi saya wanita, seorang wanita muslimah, akhwat, yang sudah berazam untuk menikah dengan satu suami. Jadi mereka tiga-tiga ini maunya dengan menikah, memang mau menerapkan poligami sebelum menikah. Jadi ada orang yang begini memang, alamnya memang sudah begitu, tidak boleh kita salahkan. Ada orang yang begitu. Ada seorang akhwat kemarin di Bogor bilang sama saya, Ustadz, boleh nggak kalau saya nikah sama suami saya, maka saya kasih syarat suami saya untuk nikahi teman saya juga. Saya bilang itu mulia, itu boleh. Tidak boleh kita hina mereka, tidak boleh kita salahkan, tidak boleh juga kita menganggap remehnya. Baik, saya akan masuk di sini masalah takdir dulu. Takdir Bapak Ibu sekalian ada 2 macam. Takdir ada 2 macam. Takdir mutlak dan takdir ikhtiar. Takdir mutlak itu adalah takdir itu sesuatu yang sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah lagi ya. Tapi ada 2 macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Mutlak ini yang kita tidak punya campur tangan sama sekali di situ. Seperti misal, kita lahir dari rahim ibu siapa, kita nggak bisa milih, saya nggak mau ibu ini, saya mau ibu yang itu. Paras wajah, ya. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kuping mendengar. Semua ini tidak bisa kita ubah. Fenomena alam, pergantian siang malam, hujan, dan seterusnya. Ya. Kadar oksigen, kadar air, kadar api, dan semua ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya ajal. Ajal. Kita meninggal di mana. Ada takdir ikhtiar. Sesuatu yang Allah catat di Lauhul Mahfuz dan tidak akan berubah. Tapi dia ikhtiar, maksudnya berhubungan dengan perilaku kita sebagai hamba-hamba. Ini namanya af'al ibad, perilaku hamba-hamba. Seperti makan, minum. Ini Bapak Ibu, pilih baju yang tadi Bapak Ibu pakai ini, itu kan ikhtiar kita ya. Saya tadi pakai baju ini, ikhtiar saya. Oh, saya mau pakai baju ini deh. Tapi Allah sudah catat, di hari ini, si Khalid akan pilih baju ini, di Lauhil Mahfuz. Sebelum saya tahu itu. Sebelum kita lahir, sudah Allah tahu dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta, apa yang akan saya pilih. Jenis makanan, jenis minuman, jenis pakaian, masuk dalamnya pernikahan. Ini takdir ikhtiar. Artinya ikhtiar kita. Saya mau menikah sama si A, si B, si C. Lalu saya pilih si C. Pilihan saya, ikhtiar saya kan. Berarti takdir juga, tapi ikhtiar. Allah sudah tahu nanti dia akan pilih si C. Maka dicatatkan sebagai takdirnya. Jadi ini memang tentu takdir ikhtiar ibu, gitu kan? Ibu memilih itu. Kalau masalah ibu dapat pahala, jelas menjalankan sunnah Nabi SAW pahala. Menikah itu sendiri memang pahala, ibadah, gitu kan? Dan ini sangat baik. Cuma saran saya adalah, ibu kalau akan menjalin hubungan poligami seperti ini, ibu harus bisa mengetahui hak suami tetap terjaga dan hak istri sebelumnya, madu ini. Ada juga haknya. Haknya adalah menjalin ukhuwah. Bagaimana ibu menjalin persaudaraan yang baik dengan istri yang pertama itu. Ukhuwah, persaudaraan. Kemana-mana sama-sama, diskusi. Jadi seperti saudari, bukan musuh. Maka itu adalah poligami yang sehat. Allahu a'lam. Bagaimana memberhentikan suami bila di rumah lebih banyak pegang HP mungkin maksudnya.
Sudah dinasihatin tapi hanya sadar sesaat, gitu kan? Kira-kira orang kalau pegang HP ada hajat nggak? Ada hajat kan? Ya sudah. Dia pegang HP, ibu pegang HP. Habis bagaimana? Kalau sudah nasihatin gitu kan? Atau ibu pakai cara bagaimana ibu lebih hebat dari HP itu? Nggak usah saya ajarin caranya, gitu kan? Ibu harus bisa lebih hebat daripada itu. Menggodahnya lah, merayunya lah, supaya dia tinggalin HP itu. Gitu. Kalau pasangan kita tidak sejalan dengan pikiran kita, apakah bisa cerai? Tidak sejalan dalam arti apa dulu ini? Harus dirincikan. Kalau bapak ibu yang bertanya ini dalam kondisi benar, pasangan kita salah, tolok ukurnya agama, Islam. Kalau yang kita sedang pertahankan benar menurut Islam dan pasangan kita salah, sudah kita nasihatin dia tidak mau dengar, cerai. Solusinya, saya sudah bilang tadi di poin ke-20 itu. Gak bisa lagi dipertahankan, jangan bertahan. Karena lebih baik kita cerai sekarang dan kita isi sisa hidup kita ke depan dengan hal-hal yang lebih positif. Gitu kan? Mungkin Allah masih memberikan kita pasangan yang lebih baik, yang bisa sejalan. Ya? Tapi kalau pemikiran bapak ibu yang bertanya yang salah, pasangan kita yang benar, misal pasangan kita selalu ingatkan kita sholat, ingatkan tutup aurat, ingatkan supaya jangan dapat pendapatan haram, lalu kita tidak mau terganggu dengan itu, kita nggak boleh cerai ini. Kita harus berubah bapak ibu sekalian, harus bisa menerima supaya kita berubah, nggak boleh enggak gitu. Ini masya Allah dilipat-lipat begini. Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang istri atau suami membuat hati mertua menangis karena menegurnya dengan keras disebabkan karena mertua dianggap tidak adil dan berbuat salah. Minta maaf lah, gitu kan? Minta maaf. Hadapin mertua itu seperti hadapin orang tua. Karena mertua itu adalah mahram abadi. Mertua mahram abadi. Ini nggak boleh kita lupakan itu. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau ada suami istri cerai, kan ada mantan suami, mantan istri ya, nggak ada mantan mertua, walaupun sudah cerai. Sama halnya juga mantan pasangan orang tua kita, nggak ada, walaupun cerai sama orang tua kita, selamanya nggak boleh kita nikah dengan mantan istri ayah, mantan suami ibu, nggak boleh kita nikah. Ini mahram abadi. Sabar hadapin, gitu kan? Ada yang salah nasihatin, boleh kita pertahan hak kita boleh, tapi dengan cara yang baik. Seperti kita hadapin orang tua kita lah. Kalau kita pernah membuat seseorang itu menangis atau apa, kita minta maaf, gitu kan? Apa hukumnya jika seorang istri yang sudah sering ikut kajian tapi sering keluar rumah tanpa izin suami, walaupun kadang untuk menemui orang tuanya? Nggak boleh sama sekali, sama sekali nggak boleh. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya. Jadi ibu-ibu jangan salah paham ya. Setelah menikah bukan lagi ayah atau ibu nomor satu, suami, harus suami, nggak bisa. Dia larang, bahkan dia larang tidak boleh dilanggar, gitu. Tidak boleh dilanggar. Kita bagaimana berdoa, bagaimana menasihati, bagaimana meluruskan dengan cara-cara yang baik. Bagaimana hukumnya jika istri kita malas dari bangun tidur sampai malam, sibuk dengan HP? Nah ini sama nih. Yang menyiapkan segalanya, sebentar. Yang menyiapkan segalanya adalah kita, dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain. Padahal, sebentar. Padahal apa ini? Awal nikah baik-baik saja dan rajin. Saya menegur jawabannya apa ini? Pengen jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan. Saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya. Saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami. Sebentar. Sampai ajal memisahkan kami dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insya Allah. Saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga.
Saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah. Saya hanya mengadu kepada Allah saja. Jadi begini, seharusnya suami di sini jadi pendidik. Artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri. Harusnya. Kalau sayang sama istri bukan dengan cara seperti ini, tapi harus dididik istri. Ini kewajiban kamu. Kamu lagi cuci baju, saya bantu jaga anak. Tapi kalau anda yang ambil alih semua ini, yang membuat istri jadi malas ini, karena dia lihat suaminya begini, gitu kan? Karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudahlah suami nggak ingatin, nggak marah, nggak ingat, nggak tegur, ya sudah nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah. Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai, dia yang kerja semua. Dan ini tidak boleh. Dalam Islam melanggar ini sebenarnya, tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. Harus dididik. Dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alih semua. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik. Jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami pertama saya bahas. Jadi ada 3 hal yang mendasar Bapak Ibu sekalian. Yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya. Tolak ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup, gitu kan? Jadi nggak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini nggak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau lihat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat, maka dilihat sebenarnya. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan akan mewariskan kepada anak keturunan kita itu fisik, warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat, kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam, kayak anak Afrika. Padahal dia putih, ini putih. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Gak mungkin, saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istri bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ditanya laki-laki tadi. Kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu yang pasangan jantan sama betina? Dia bilang, iya ada. Ada anak-anaknya enggak? Dia bilang ada. Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya kenapa suami istri lahir anaknya beda sekali wajahnya kan? Karena ini jadi jalur ayahnya, baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya, dari keluarga ayahnya. Kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya. Globalnya, biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang soleha. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada 1 orang, 2 orang yang pemabuk itu nggak jadi tolak ukur, tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungannya.
Bagaimana tadi saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik, oh saya biasanya ke karaoke, oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan 3 hal ini sudah cukup. Bagaimana kalau suami belum ada keinginan untuk mendaftar haji dengan alasan belum mampu? Sementara kalau dipaksa insya Allah bisa untuk tabungan haji. Tentu saja kalau belum ada kemampuan ya, maka itu belum wajib memang. Tetapi kalau sudah punya kemampuan, maka jadi wajib. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku akan memerintahkan orang-orangku di zaman khilafahnya beliau untuk mendatangi, untuk keliling di seluruh wilayah Islam, untuk mendatangi semua umat Islam yang tidak pergi haji sementara mampu untuk mengambil harta mereka secara paksa. Jadi memang dilarang dalam Islam, tidak boleh kalau sudah punya kemampuan. Tapi di sini ibu jangan buru-buru. Mungkin saja bapak lagi ada pertimbangan apa, apalagi kan ini yang bisa dilakukan hanya menabung kan, menabung haji. Kita nasihatin, ingatkan, ya mudah-mudahan saja kita berharap dengan cara seperti ini insya Allah bisa dia dapat hidayah sambil didoakan. Allahumma amin. Baik sampai sini insya Allah sudah jam 10 lewat. Jam berapa ya? Masya Allah. Saya lihat jam Jakarta. Kenapa nggak diingatin? Baik, ya, ini untuk apa buku ini? Hadiah. Siapa yang mau dikasih hadiah nih? Baiklah. Siapa orang yang paling tua di sini? Ayat dong. Siapa orang yang paling tua kita kasih hadiah. Satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Hah? Ini nanti panitia kasih ya. Pokoknya peserta yang tertua laki-laki dan perempuan.